Untuk Yakut, warga Bukit Tinggi dan Agam unjuk rasa tuntut Menak dipecat. Dan untuk jadi catatan ini, saya pribadi menyatakan kalau buliah batamu jo Yakut tu antah apa nak kata jadi dia buat ini. Takbir! Takbir! Mudi tuan lagi julak di dadu kau gini. Seorang menteri berkata-kata tidak senonoh menyamakan azan dengan gonggongan. Ambo raso inyo lahir dulu di gonggong inyo dia janji tetangganya tu. Tidak diazankan oleh bapaknya, tapi malah di gonggong inyo dia janji tetangga. Jadi kami meminta, mungkin di sini banyak yang merekam dan memviralkannya. Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencopot itu Yakut. Hidup DPR Bukit Tinggi. Hidup DPR Bukit Tinggi. Allahu Akbar. Tapi tidak mencopot saja dan langsung mencobloskannya ke dalam penjara. Adili seadil-adilnya. Allahu Akbar. Masalah Banser itu tidak menginginkan kehadirannya di Bukit Tinggi. Itu akan tentang itu semua. Saya Ibrahim Ser menyatakan dan jabatan ambo taruhannya. Allahu Akbar. Hidup DPRD Bukit Tinggi. Hidup DPRD Bukit Tinggi. Hidup DPRD Bukit Tinggi. Kami dari DPRD menampung dan insya Allah akan menyampaikan ke tingkat yang lebih atas daripada kami. Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan. Binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan azan dengan anjing? Sampai masanya nanti kau akan terbujurkan buang hadis. Di saat itu anak menantu sibuk dengan dunia. Kau sendirian di dalam tempat yang sepi di tengah keramaian. Dunia masih hiruk pikuk. Tapi saat itu sayup-sayup suara azan berkumandang dari menara masjid, mencuri-curi masuk ke tepi jendela yang tertutup rapat. Tapi karena mikrofonnya masih keras, dia masih masuk ke ruang IC. Hayya 'alas shalah. Saat itulah kau baru meneteskan air mata dan berkata, la ilaha illallah. Tapi apakah di zaman kita nanti masih ada suara itu masuk ke telinga kita? Tergantung apa yang kita lakukan. Untuk Yakut, warga Bukit Tinggi dan Agam unjuk rasa tuntut Menak dipecat. Faktakini.info, Jakarta. Ratusan masyarakat Bukit Tinggi dan Agam yang tergabung dalam aliansi Umat Islam Minangkabau Bukit Tinggi Agam menggelar aksi damai di halaman kantor DPRD Kota Bukit Tinggi, Jumat 4 Februari 2022. Dalam pantauan harian haruan.com di lapangan, terlihat kurang lebih sekitar 300 orang massa aksi berkumpul dalam barisan aksi tersebut. Aksi damai tersebut mengusung beberapa tuntutan. Di antaranya adalah mengutuk pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Khalil Qomas beberapa saat lalu yang mengundang polemik di tengah masyarakat. Massa aksi menuntut agar Menteri Agama RI dipecat dari kedudukannya dan diproses secara hukum. Selanjutnya, massa aksi menolak kehadiran GP Ansor atau Banser di Ranah Minang karena massa aksi menganggap kehadiran organisasi tersebut tidak sesuai dengan adat Basandi Syarak. Salep Basandi Kitabullah. Foto demonstran dari Aliansi Umat Islam Minangkabau Bukit Tinggi Agam di pelataran kantor DPRD Kota Bukit Tinggi. Masalah Banser itu tidak menginginkan kehadiran di Bukit Tinggi. Itu akan tentang itu semua. Saya Ibrahim Ser menyatakan dan jabatan ambo taruhannya. Allahu Akbar. Hidup DPRD Bukit Tinggi. Hidup DPRD Bukit Tinggi. Hidup DPRD Bukit Tinggi. Dunia masih hiruk pikuk. Tapi saat itu sayup-sayup
suara azan berkumandang dari menara masjid, mencuri-curi masuk ke tepi jendela yang tertutup rapat. Tapi karena mikrofonnya masih keras, dia masih masuk ke ruang ICU. Hayya 'alas salat. Pandu sudah kau baru meneteskan air mata dan berkata, la ilaha illallah. Tapi apakah di zaman kita nanti masih ada suara itu masuk ke telinga kita? Tergantung apa yang kita lakukan. SI Online, gabungan ormas Islam yang terdiri dari Persaudaraan Alumni, PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, JNPFU, dan Front Persaudaraan Islam, FPI, mengeluarkan pernyataan sikap terkait pernyataan Menteri Agama, Menak, Yakut Holil Qomas yang menuai kontroversi beberapa waktu lalu. Mereka memprotes pernyataan Yakut terkait analoginya soal suara azan dari pengeras suara dengan gonggongan anjing. Mengecam keras pernyataan dari Menteri Agama yang telah nyata melecehkan dan merendahkan panggilan azan. Kata mereka dalam pernyataan sikapnya, Jumat 4 Maret 2022. Mereka meminta Menak Yakut untuk melakukan taubatan nasuha dan syahadat ulang. Selain itu, mereka mengutip hasil Ijtima Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, MUI, ke-7 tahun 2021 terkait kriteria penodaan dan penistaan agama Islam. Dan untuk jadi catatan ini, saya pribadi menyatakan kalau buliah matamu jo yakuto antahapun kata jadi yang buruk ini. Takbir! Takbir! Mudi tuan lagi julak di dado kau kini. Seorang menteri berkata-kata tidak senonoh menyamakan azan dengan gonggongan. Ambo raso Inyolah ia dulu digonggong ini oleh janji tetangganya tu. Tidak diazankan oleh bapaknya, tapi malah digonggong oleh janji tetangga. Aturan ini kemudian menimbulkan polemik dan kritikan dari berbagai kalangan. Soal aturan azan kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musala menggunakan toa tidak silakan. Karena itu syiar agama Islam, katanya di Gedung Daerah Provinsi Riau, Rabu 23 Februari 2022. Meskipun begitu, ia minta suara-suara toa diatur volumenya maksimal 100 desibel. Selain itu, waktu penggunaan juga disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Tetapi ini harus diatur bagaimana volume speaker tidak boleh kencang-kencang, 100 maksimal. Diatur kapan mereka bisa mulai gunakan speaker itu sebelum dan setelah azan. Tidak ada pelarangan, kata Yakut menegaskan. Yakut menilai aturan dibuat hanya untuk menciptakan rasa harmonis di lingkungan masyarakat, termasuk meningkatkan manfaat dan mengurangi yang tidak ada manfaatnya. Aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan, katanya. Yakut menilai suara-suara toa di masjid selama ini adalah bentuk syiar. Hanya saja jika dinyalakan dalam waktu bersamaan akan menimbulkan gangguan. Karena kita tahu misalnya ya di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100-200 meter itu ada musala masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu bersamaan mereka menyalakan toa bersamaan atas. Itu bukan lagi syiar, tapi gangguan buat sekitarnya, katanya. Kita bayangkan lagi saya muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim menghidupkan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng itu rasanya bagaimana, kata Yakut lagi. Dalam pantauan harian haruan.com di lapangan, terlihat kurang lebih sekitar 300 orang massa aksi berkumpul dalam barisan aksi tersebut. Aksi damai tersebut mengusung beberapa tuntutan. Di antaranya adalah mengutuk pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Holil Qomas beberapa saat lalu yang mengundang polemik di tengah masyarakat. Massa aksi menuntut agar Menteri Agama RI dipecat dari kedudukannya dan diproses secara hukum. Selanjutnya, massa aksi menolak kehadiran GP Ansor atau Banser di Tanah Minang karena massa aksi menganggap kehadiran organisasi tersebut tidak sesuai dengan adat Basandi Syarak, Salat Basandi Kitabullah. Foto demonstran dari Aliansi Umat Islam Minangkabau Bukit Tinggi Agam di pelataran kantor DPRD Kota Bukit Tinggi.